Berapa banyak saudara percaya Tuhan ada di tempat ini dan akan memberkati setiap kita. Saudara percayalah ketika engkau datang dengan haus dan lapar, saudara akan dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Ketika saudara datang dengan ekspektasi bahwa Tuhan aku mau ketemu engkau, Tuhan aku mau berjumpa dengan engkau, percayalah saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara, apa yang akan saya sharingkan pagi ini adalah hal yang sangat simpel, yang sangat sederhana. Ya saudara, kalau Pastor Doni ngajar, waduh saya sangat diberkati. Dia bagaimana dia bisa kupas hal yang rumit jadi mudah saudara. Nah kalau saya sharing, saya share yang mudah jadi mudah aja saudara ya. Puji Tuhan, kalau saudara berjemaat di tempat ini, bersyukurlah saudara punya pemimpin yang luar biasa ya. Dan saya sangat diberkati setiap kali saya mendengar khotbah-khotbahnya. Bahkan sampai hari ini saya bersyukur Victory Church punya YouTube channel ya. Wah luar biasa saudara. Kami aja belum punya di sana saudara. Nanti saya mau belajar ya dari Bapak Ibu saudara semua. Puji Tuhan. Judul sharing saya hari ini I choose saudara. Discipline versus regret ya. Discipline over regret. I choose. Saudara percayakah? Percayalah saudara, dalam kehidupan kita punya kemampuan untuk memilih. Ya, bilang sama kiri kanan saudara, saudara bisa memilih. Ketika kita mulai bangun tidur, saudara, kita sudah diperhadapkan dengan pilihan. Ya, saudara mau start dengan firman Tuhan, saudara mau start dengan puji-pujian, saudara penyembahan kepada Tuhan, atau saudara mau start dengan Instagram, saudara mau start dengan Facebook, itu pilihan. Ya, yang kita bisa pilih. Nah saudara ketika saudara sekolah, saudara mau belajar dengan rajin atau saudara mau ngulang lagi tahun depan gak lulus, itu pilihan saudara. Ya, dan saya percaya setiap kita hari ini, ketika kita tahu kebenaran ini saudara, saya percaya goal dari firman Tuhan ketika saudara pulang, saudara bisa memilih disiplin daripada regret. Ya, kalau saudara belajar ilmu komunikasi, ya, saudara akan dianjurkan ketika saudara berkhotbah, saudara presentasi, mulailah dengan sesuatu yang positif atau sesuatu yang lucu atau sesuatu yang dapat menarik perhatian. Ya sayangnya saya nggak terlalu banyak belajar ilmu komunikasi saudara. Jadi hari ini saya akan kasih sesuatu kepada saudara yang nggak terlalu mungkin saudara senang. Ya, saudara, saya mau bilang sama saudara, tapi ini bukan saya sih. Yohanes 16 ayat 33. Ya. Semua ini kukatakan kepada kalian masing-masing yang sudah bersatu dengan aku supaya kamu bisa hidup dengan hati yang tenang. Ini dia saudara. Dalam dunia ini kamu pasti menderita. In this world you will have trouble saudara. Dalam kenyataannya dalam kehidupan kita beberapa dari saudara sedang mau masuk ke dalam season yang namanya season of pain. Ya. Nah, mungkin beberapa dari saudara ada dalam situasi justru lagi di dalam season itu, season of pain. Tapi dalam beberapa saudara baru saja keluar dari yang namanya season of trouble, season of pain, dari masalah. Jadi selama kita hidup saudara, kita pasti punya masalah. Saya ingat banget Pastor Doni bilang begini, mau tinggal di Indonesia ada masalah, tinggal di Amerika ada masalah, saudara menikah ada masalah, saudara nggak menikah ada masalah, saudara punya uang ada masalah, saudara nggak punya uang gimana? Lebih banyak masalah, saudara. Ya kan? Nah tapi yang mau saya sampaikan kepada saudara ada dua jenis macam pain, ada dua jenis macam penderitaan. Yang pertama saudara mungkin menderita sesuatu yang beyond, di luar kemampuan saudara, di luar kapasitas saudara. Contoh misalnya saudara mengalami accident, kecelakaan, atau saudara mengalami, saudara sudah jaga makan, saudara sudah jaga kesehatan, ternyata saudara tetap mengalami sakit. Itu di luar kapasitas saudara. Saudara mengalami banjir, ya orang tua mertua saya tinggal di Kelapa Gading, dari Januari sampai sekarang udah 3 atau 4 kali ngalamin banjir saudara. Ya, walau padahal ibu mertua saya baru saja sembuh dari sakit, harus bersih saudara. Itu pain, itu trouble, itu masalah yang di luar kapasitas kita, ya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah ada penderitaan yang bisa kita pilih, yang dalam kontrol hidup kita.
Yaitu adalah penderitaan oleh karena saudara memilih hidup disiplin. Ketika saudara memilih hidup disiplin, itu menderita atau enggak saudara? Menderita. Contoh saudara mau yang anak muda, engkau mau memilih disiplin enggak taat sama orang tua? Karena kalau engkau tidak taat, ada konsekuensinya. Ya, setiap pelanggaran akan firman Tuhan, saudara akan mengalami konsekuensinya. Setiap ketaatan akan firman Tuhan, saudara juga akan mengalami konsekuensinya. Dalam hidup ini selalu ada konsekuensi, saudara. Saudara mau belajar sungguh-sungguh hari ini disiplin, atau mau mengulang tahun depan? Ya, itu pain of discipline. Saudara mau pilih untuk say no sama temptation atau cobaan, godaan itu dari si jahat, atau saudara mau terjerumus ke dalamnya walaupun enak di awalnya tapi itu membawa kepada maut. Itu pilihan saudara. Atau saudara mau memilih untuk mencoba hidup mencukupkan dengan apa yang ada, atau saudara mau memilih untuk gesek saudara. Di luar kemampuan kita. Saudara punya pilihan untuk memilih hidup disiplin atau saudara akan menyesal di kemudian hari. Itu pilihan saudara. Nah, saya berdoa hari ini kita pulang dari tempat ini kita memilih untuk hidup di disiplin saudara. Bilang sama kiri kanan sekali lagi, disiplin. Definisi daripada disiplin saudara adalah ini. Discipline is choosing between what you want now and what you want the most. Disiplin adalah memilih antara apa yang Anda mau sekarang dan dengan apa yang Anda sangat inginkan. Maksudnya begini saudara. Contoh misalnya saudara kepengen hidup bebas dari hutang hari ini. Ya. Ketika saudara mau yang sangat Anda inginkan adalah bebas dari hutang. Tapi keinginan kita hari ini adalah saudara kepingin tas mahal. Atau sepatu tori saudara. Atau saudara kepengen yang bapak-bapak jam mahal saudara ya kan. Itu biasanya bertentangan saudara. Apa yang Anda inginkan sekarang dengan apa yang Anda inginkan, yang paling Anda inginkan, itu biasanya bertentangan. Anda kepengen punya keluarga yang bahagia. Tapi apa yang Anda inginkan hari ini, saudara mau kerja, cari duit berlebihan. Itu biasanya nggak ngesing saudara. Saudara yang paling Anda inginkan adalah saudara ingin hidup sehat, umur panjang. Tapi hari ini di meja makan saudara yang paling enak, babi merah berlemak-lemak saudara. Ya kan? Itu pilihan kita saudara. Biasanya apa yang Anda inginkan hari ini dengan apa yang Anda kepingin, yang Anda sangat inginkan itu nggak ngesing. Nah hari ini kita mau coba klopin gitu saudara. Nah saya sangat merasa jauh nyaman saudara ya. Ketika saya tahu saya bukan cuma saya yang struggle akan hal ini. Ya kan? Saya kepengennya hidup sehat tapi biasa saya makan yang waduh saudara berlemak, minyak saudara ya. Saya suka tetelan kalau bakso itu saudara. Waduh luar biasa saudara. Ya kan? Nah, tapi ternyata bukan saya yang struggle itu aja. Ya, mungkin beberapa saudara bisa relate juga. Mungkin beberapa saudara juga struggle ya dengan saudara masalahnya soalnya bikin gini. Masalahnya bukan saudara nggak tahu gimana cara hidup sehat, tapi kita nggak lakuin, kita nggak konsisten aja. Masalahnya di situ. Kalau saudara mau cari tahu apa hari ini, saudara mau tahu cara masak, Google aja saudara. Banyak, di YouTube banyak. Sampai saya pernah beli botol minum saudara, begitu saya mau minum dari botol minum itu, nggak bisa saudara. Itu kayak airnya stuck. Lalu apa yang saya cari? Botol minumnya mereknya Nike. Saya cari di YouTube bagaimana cara supaya botol minum Nike tidak stuck. Ada saudara di YouTube. Bener. Cuma pakai peniti katanya dicoblos itu supaya bolongannya kebuka. Bener bisa saudara. Kalau saudara mau cari tahu bisa. Informasinya banyak. Tapi kita harus disiplin. Amin. Ya. Jadi kalau saudara bisa relate, saudara struggle dengan hal yang sama, saudara tahu kebenarannya, tapi saudara kayak nggak punya kemampuan untuk melakukannya. Tenang saudara. Paulus
mengalami hal yang sama. Ketika saya baca ini, wah saya ternyata nggak gila-gila amat ya. Saya ternyata normal-normal juga. Nah ini saudara ya. Roma 7 ayat 15. Ini saya potong-potong aja supaya cukup di slide ini saudara. Ini yang dialami Paulus. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Ya kalau bahasa Inggrisnya, I don't really understand myself. For I want to do what is right, but I don't do it. Jadi saya pengen melakukan yang benar, tapi saya nggak lakukan, katanya gitu. Karena bukan apa yang ku kehendaki yang aku perbuat, tapi yang aku benci katanya. Aku hendak hidup sehat, tapi yang aku lakukan yang berlawanan gitu saudara ya. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik saudara. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki katanya, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Waduh, sampai dia bilang gini, aku manusia celaka katanya. Sampai dia bilang gini, kayaknya udah di pojok, dia bilang, aduh siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini saudara. Waduh, saudara pernah ngalamin kayak gitu? Ada beberapa mungkin saudara terlibat dalam perjudian, saudara terlibat dalam pornografi, saudara tahu, saudara gak mau. Tapi kok justru itu yang saudara buka situsnya. Ketika saudara nongkrong, saudara tahu, saudara mau hidup sehat, tapi kok saya gak bisa lepas dari rokok. Saudara tahu persis ditulis, rokok dapat menyebabkan bla 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 bla. Gitu saudara ya, tetap aja kan kita lakukan. Saudara tahu mungkin minuman beralkohol itu gak baik buat saudara, tapi tetap aja itu yang lakukan. Itu yang kita lakukan. Ini kita bisa relate sama Paulus saudara. Tapi lihat, ternyata Paulus menemukan jawaban yang luar biasa. Dan ini kuncinya untuk pagi hari ini kita mau belajar. Syukur kepada Allah, thank God dia bilang. The answer is in Jesus Christ our Lord. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jawabannya ada di siapa saudara? Yesus Kristus. Saudara dan saya hari-hari ini saudara percayalah. Saudara dan saya butuh Tuhan dalam setiap langkah hidup saudara. Saudara libatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup saudara. Karena apa saudara? Tanpa Tuhan kita gak bisa saudara. Jawabannya adalah di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan, saudara harus ingat ini ya. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan bukan untuk memecahkan masalahmu sendiri. Ya. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan bukan untuk mikirin gimana solusi masalah saya, bukan. Saudara stres kayak gitu. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan, saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan bukan untuk mecahin masalah kita sendiri, tapi saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk selalu hidup bergantung kepada Tuhan. Makanya seringkali masalah Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, supaya kita bergantung kepada Tuhan. Contoh hidup yang tidak bergantung sama Tuhan itu seperti orang mendayung dalam kehidupan ini. Oh saya bisa. Kalau di Amerika, saya nggak tahu kondisi di sini gimana. Saya udah hampir 15 tahun tinggal di Amerika, saudara. Tapi banyak orang di sana, ya mereka rela kerja double shift, triple shift, nggak pulang, cuma tidur di mobil. In between shift mereka tidur di mobil sebentar, 2-3 jam masuk lagi kerja, saudara. Cuma karena uang. Mereka pikir saya bisa, saudara. Tapi kalau saudara pikir-pikir berapa jauh sih saudara kuat mendayung? Mereka rela tuh tinggalin jam ibadah, tinggalin jam doa mereka. Boro-boro mau mikir saat teduh saudara. Gak ada waktu lagi. Demi uang. Sampai satu kali saya ingat benar baru saya datang 2007 ada orang Indonesia meninggal ditemukan di dalam mobil. Karena terlalu lelah bekerja saudara. Dia cuma pulang Sabtu Minggu. Senin sampai Jumat dia tidur di mobil. Kerja tiga job saudara. Ya. Tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup ini? Kita bukan mendayung. Yang Tuhan mau kita pasang layar.
berlayar bersama Tuhan, dipimpin oleh Roh. Tuhan bawa ke kiri, saudara taat. Saudara dibawa Tuhan ke kanan, saudara taat. Hidup ini lebih mudah ketika kita taat sama Tuhan. Amin. Jawabannya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, dengan pertolongan Tuhan hari ini, percayalah saudara mampu hidup disiplin. Amin. Saudara mampu hidup disiplin oleh karena pertolongan Tuhan. Oke, sebelum masuk ke sini saudara. Jadi, hidup disiplin adalah memilih what I want most over what I want now. Hidup disiplin adalah memilih untuk memutuskan saudara, memilih apa yang saudara paling inginkan, itu yang saudara lakukan hari ini dibanding apa yang saudara kepengen sekarang. Jadi itu harus sama berjalanan saudara ya. Nah, saya suka sekali gambaran yang dipakai dalam hidup ini saudara. Seperti perlombaan katanya gini saudara ya. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya saudara. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. All athletes are disciplined in their training. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Maksudnya kalau saudara latihan untuk perlombaan di dunia ini, saudara cuma dapat apa sih? Piala yang murah sebenarnya itu saudara ya. Tapi saudara harus sadar bahwa dalam kehidupan kita bertanding, berlomba untuk suatu mahkota yang abadi saudara. Maka itu saudara ketika saudara berlari, putuskanlah berlari untuk menang. Oleh pertolongan Tuhan saudara. Apa yang saudara lakukan ketika saudara datang ke gereja hari ini? Kalau saudara berlari untuk menang, saudara datang early bukan on time, ya. Saudara mau duduk di paling depan. Kalau saudara nonton pertandingan basket apa aja saudara ya. Saudara mau the best seat itu di mana saudara? Di depan, di pinggir lapangan saudara, ya. Ya kalau udah penuh di depan ya mulai ke belakang saudara, jangan semuanya ngumpul di depan saudara. Maksud saya saudara datang dengan semangat, ya kan? Wah, ibu gembala saudara kalau udah teriak-teriak saudara, semangat sekali saudara. Yes, amin saudara ya, membakar kami juga saudara. Nah, saudara datang dengan penuh ekspektasi, berlarilah untuk menang saudara. Ya, make sure saudara melatih diri untuk disiplin. Saudara nggak ada orang lahir disiplin langsung, semuanya training saudara. Ya, nggak ada orang langsung bisa disiplin, nggak ada saudara. Saudara harus latihan dari hal-hal yang kecil. Saya mau cepat aja saudara. Nah, kalau saudara udah tahu kebenaran ini, saya mau ini saudara bisa praktek. Jadi saya senang kalau khotbah mesti ada ukurannya, saudara bisa praktekkan. Ya kan? Sekarang apa yang harus kita lakukan? Saudara mau bantu saya? Kita sangat praktikal hari ini ya. Saudara kalau nggak punya bolpen sama kertas, saudara bisa pakai handphone saudara. Saya akan kasih 2 pertanyaan yang sangat praktikal. Tapi kalau saudara lakukan ini, percayalah hidup saudara akan berubah. Ya. Saya senang sekali banyak orang gagal dalam menjalankan goal mereka karena goalnya terlalu besar. Ya, saya diajar kalau goal kita terlalu besar, kecilin. Kenapa? Kalau kita sudah berhasil, baru kita tambah. Banyak orang punya goal yang terlalu besar, seperti menggapai angin saudara, nggak bisa dicapai. Nah hari ini kalau saya kasih pertanyaan ini, jawablah sesuai dengan apa yang saudara kira-kira bisa. Goalnya diperkecil, oke? Saudara siap? Saudara bisa tulis atau saudara bisa ketik dalam handphone saudara, oke? Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda sangat inginkan? Saudara nggak bisa achieve apa yang saudara nggak bisa define. Saudara nggak bisa mencapai sesuatu tujuan kalau saudara nggak punya tujuan, benar? Saudara nggak bisa sampai di goal saudara kalau saudaranya nggak punya goal. Nah, apa yang Anda sangat inginkan? Saudara jangan bilang menang lotre, saudara ya. Saudara jangan jawab di sini. Saudara mau
menikahi janda baru, Bunga Citra Lestari. Jangan saudara ya. Saudara jawab yang harus bisa dicapai. Saudara, apa yang Anda sangat inginkan hari ini? Saya bantu saudara. Beberapa saudara kepengen hidup lebih dekat dengan Tuhan. Coba kasih jawaban yang rohani dikit saudara. Ayo dong saudara catat, ketik ya saudara. Ya kalau saudara nggak mau catat, nggak mau ketik, pura-pura lah, pura-pura. Pokoknya biar saya senang saudara ya. Nah, apa yang Anda sangat inginkan? Coba contoh saudara misalnya ingin hidup lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Kalau saudara udah tahu apa yang saudara inginkan, ya nanti pertanyaan kedua saudara bisa jawab. Apa mungkin saudara kepengen turunin berat badan? Ya, nggak ada masalah dengan orang gemuk, saudara. Ya saya pernah gemuk banget, saudara. Saya pernah 220 pound. Kalau saya bilang nggak masalah, bohong, saudara. Masalah. Duduk nggak bisa, ikat sepatu susah, gunting kuku kaki susah. Istri saya selama menikah selalu potongin kuku kaki saya, saudara. Ya, masalah juga kegemukan. Saudara mungkin beberapa saudara menjawab kepengen turunin berat badan karena saudara ingin hidup sehat. Mungkin beberapa saudara yang paling Anda inginkan adalah, Heski, saya nih berantem terus sama pasangan. Mungkin yang saudara paling inginkan hari ini yang simpel-simpel aja saudara, jangan yang susah-susah. Mungkin yang saudara sangat inginkan hari ini adalah saudara kepengen pernikahan yang akur, suami istri yang harmonis. Nah, saudara, mungkin itu beberapa saudara. Mungkin beberapa saudara yang paling Anda inginkan, ada yang datang ke sini hari ini mungkin dengan beberapa masih terikat dengan sesuatu hal. Saya kepengen lepas dari pornografi. Saya kepengen lepas dari rokok misalnya. Saya kepengen lepas dari keterikatan Facebook, keterikatan sosial media. Ada yang saudara hari-hari ini kan dari pagi sampai malam sosial media aja. Ada sih di rumah tapi pikirannya nggak di situ, ya kan? Mungkin saudara kepengen lepas itu. Coba cari jawab pertanyaan ini dengan hal-hal yang sederhana yang pengen saudara lakukan. Ada beberapa saudara mungkin, that's it, this is time. Saya mau bebas dari hutang, game on, saya nggak mau lagi spending. Saudara mungkin bebas dari hutang itu yang paling saudara inginkan hari ini. Coba tuliskan, ya. Coba tuliskan itu. Apa yang paling Anda ingin, sekali lagi, jangan tulis menang lotre, pengen menang hadiah ini, hadiah itu, jangan saudara ya. Tuliskan apa yang paling, yang rohani. Oke? Saudara masih sama saya? Amin? Ya. Kalau sudah, jangan tulis banyak-banyak juga, satu aja dulu saudara. Nanti kalau saudara menang dari satu hal itu, tulis lagi. Apa yang saudara kepengen, ya. Satu aja dulu saudara, yang paling Anda inginkan. Yang kedua pertanyaannya, keputusan apa yang Anda harus ambil hari ini untuk mencapai apa yang paling Anda inginkan di masa depan? Ini pertanyaan keduanya. Saudara percaya keadaan saudara hari ini adalah hasil dari keputusan saudara di masa lampau? Ya? Dan keputusan bagaimana saudara ke depan adalah berdasarkan keputusan saudara hari ini. Keputusan apa yang harus saya ambil hari ini untuk mencapai apa yang paling saya inginkan di masa depan. Ya, saya akan bantu lagi saudara. Kalau saudara salah satu yang kepengen hidup lebih dekat lagi sama Tuhan, ya, saudara tahu Bible aplikasi yang namanya YouVersion? Kalau saudara belum tahu, ada di aplikasi saudara. Di situ ada banyak Bible plan. Nah, saya tahu juga di gereja ini saya dikasih lihat ada sistem bagaimana saudara tuh bisa di-track saudara baca firman atau enggak. Wah, luar biasa sekali saudara ya. Ada aplikasinya. Wah, saya mesti banyak belajar dari sini nih. Nanti saya diskusi sama Kak Dolphin. Ya, saudara, kalau saudara ingin lebih dekat sama Tuhan, ya, mungkin saudara bisa pilih Bible plan. Mulai dari hal yang simple. Baca firman di pagi hari. Mungkin kalau biasa saudara taruh handphone di samping tempat tidur saudara, kali ini saudara taruh di ruang tamu yang jauh saudara. Supaya pagi saudara bisa berdoa pada Tuhan. Hidup ini dibikin simple saudara. Jangan yang terlalu rumit. Kalau saudara ingin dekat dengan Tuhan, mungkin
ini waktunya saudara untuk komitmen di gereja. Ya, karena saudara nggak bisa bertumbuh sendiri. Saudara butuh support system, komunitas. Amin. SKHB tadi saudara, bisa daftar saudara, 10 orang lagi tuh saudara. Kalau saudara ingin lebih dekat lagi sama Tuhan, mungkin this is the time for you to serve. Untuk melayani, ambil bagian dalam pelayanan. Saudara percayalah tidak ada pelayanan bidang yang kecil. Semua sama di mata Tuhan saudara. Ya, saya ingat pelayanan saya mulai dari gulung kabel. Ya, apa aja pokoknya saya lakuin. Saya di New York, saya ingat saya mesti bersih-bersih gereja, ngepel-ngepel. Sama saya berkhotbah hari ini, sama di mata Tuhan. Saudara sedang berdedikasikan hidup saudara kepada Tuhan. Kalau saudara ingin lebih dekat sama Tuhan, mungkin ini saatnya untuk saudara melayani, ambil bagian. Amin. Saudara tergabung dalam komunitas. Kalau saudara jawab tadi, saudara kepengen lose weight, ya, atau saudara kepengen get in shape nih, badan udah kayaknya kok nggak enak ya, bangun tidur suka kesemutan, kayaknya gulanya tinggi. Nah saudara pengen ambil keputusan sesuatu yang saudara kepengen hidup sehat, apa yang bisa saudara lakukan? Misalnya saudara bisa join gym, ya. Saudara bisa, saya pribadi, saya sekarang olahraga sepeda. Ya terakhir sebelum saya berangkat ke sini, saya sempat ikut sepeda, kita naik sepeda bareng-bareng 26 mile. Sebelumnya 50 mile, saudara. Tapi nggak langsung begitu kan, semua perlu latihan. Nah saya mulai ambil keputusan, saya udah tahu saya mau hidup sehat, saya mulai olahraga. Ya. Get help on diet. Cara makan saudara harus berubah. Kalau beberapa saudara memilih untuk saudara kepengen hidup sehat. Saya memutuskan untuk jadi vegan, saudara. Ya, saya tidak lagi makan daging, sudah kira-kira 4 bulan. Ini saya yang kedua kali. 2 tahun lalu saya pernah, saudara, dan itu berhasil sebenarnya. Saya punya sakit gula, saudara, ya, dan saya sudah sampai lepas obat. Saya nggak lagi minum obat. Saya benar-benar sembuh, saudara. Tapi udah mendekati hari Natal, diundang jemaat makan sini, makan situ, saudara ya. Terjerumus lagi, saudara, makan lagi. Dan akhirnya saya mulai minum obat lagi. Lalu ada muncul keto. Nah, saya aja nggak mau terjebak dalam perdebatan mana benar, keto atau vegan. Itu terserah saudara. Tubuh saudara merespon berbeda dengan sistem diet yang berbeda. Oke? Nah tapi kalau saya cocok vegan, makanya saya mulai lagi vegan. Dan hari ini saya juga udah nggak minum obat, saudara. Ya. Dan saya percaya kalau saudara melakukan effort hidup disiplin, pasti ada hasilnya, saudara. Amin. Saya 220 pound 2 tahun lalu. Hari ini saya 190 pound. Berarti saya loss hampir 30 pound. Mungkin sekitar 15 atau 14 kilo. Percayalah nggak gampang, saudara. Susah, saudara, turun 15 kilo. Tapi kalau saudara disiplin, oleh pertolongan Tuhan pasti bisa, saudara. Amin. Karena saya melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika saya melakukan diet ini, saudara, saya melakukannya seperti untuk Tuhan. Saya percaya hanya manusia yang mempunyai tubuh yang bisa berkarya di dunia ini. Kalau saudara tubuh ini udah mati, saudara berupa roh, saudara aslinya adalah manusia roh. Amin. Ketika tubuh kita udah gak ada lagi, saudara udah gak bisa berkarya di dunia ini. Makanya itu penting jaga tubuh saudara. Amin. Supaya saudara bisa berkarya. Nah, selebihnya kalau saudara kepengen pernikahan saudara lebih harmonis, percayalah saudara, gak ada, jangan mulai dengan vacation dulu, saudara. Dimulai dengan doa bersama dulu. Ya, saudara harus punya mesbah keluarga. Pagi hari suami gandeng istrimu. Masih tidur kayak apa, gandeng aja berdoa. Ingat suami adalah kepala. Jangan kita yang digandeng istri. Kita yang menggandeng istri kita, ayo berdoa gitu. Ya kan? Dimulai dari keintiman di alam jasmani itu harus dimulai dari keintiman di alam roh. Saya punya pengalaman teman saya pergi vacation, saudara, spend duit banyak. Saya udah bilangin di Komsel, kamu yang kamu perlu bukan vacation sebenarnya kalau pemulihan dengan istrimu. Yang paling kamu perlu adalah jam doa kamu.
Udahlah bro, udah telanjur booking tiket. Oke, pergi mereka saudara. Apa yang terjadi? Mereka spend uang banyak, di sana yang suami belanja ke sana, istri belanja ke sana, pulang konflik saudara. Ya kan? Duit nggak bisa selesai masalah. Tapi ketika engkau memutuskan untuk berdoa bersama, percaya saudara, lama-lama, pelan-pelan, oleh pertolongan Tuhan, keluargamu akan harmonis. Amin. Kalau saudara punya addiction, langkah pertama apa yang saudara harus lakukan ketika saudara ingin lepas dari keterikatan? Ngaku, saudara. Saudara harus ngaku. Kakak saya, punya kesaksian yang hidup, saudara. Ketika dia mau terlepas dari ikatannya, yang paling dia lakukan pertama adalah ngaku dulu, baru bisa ditolong. Dokter bisa nolong kalau saudara ngaku sakitnya apa, di mana, gitu kan? Ya saudara udah tahu lah ya. Kalau saudara mau lepas dari hutang, itu jawaban saudara, saudara harus stop spending. Ya kan? Harus bisa menahan diri, jangan spend terus, saudara. Dan pasti saudara akan bilang, oh this is a hard work. Susah nih hidup disiplin. Yes, tapi saudara harus pilih. Saudara mau pilih pain of discipline atau pain of regret. Kalau saudara nggak lakukan ini, saudara akan regret. Saudara akan menyesal di kemudian hari. Amin. Nah, saya mau share satu lagi saudara tentang ini. So I run with purpose in every step. I'm not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Saudara, jadi aku berlari seperti orang yang mempunyai sasaran. Aku bertanding seperti petinju yang memukul sesuatu, bukan hanya memukul angin. Aku melatih tubuhku sendiri dan menguasainya. Saudara, sekarang kan saudara udah tahu apa yang saudara kepengen, ya. Tadi yang nomor 1. Jadi saudara udah punya sasaran. Berlari untuk menang, saudara. Amin. Saudara jangan seperti orang yang memukul angin. Saudara harus melatih diri, saudara, disiplin, dan menguasainya, saudara. Saya punya kesaksian sebelum saya berangkat ke Amerika ini, saudara. Terus terang sama saudara, saya pernah ngalamin hardship di Amerika. Hardship itu masalah keuangan, saudara ya. Nah, di awal perintisan kami, saudara, di Los Angeles, saudara, itu nggak mudah, ya. Awal-awal kami nggak punya support, ya. Sebelum kami gabung bersama dengan GBI Rock, saya coba sendiri. Saya main gitar, istri saya mimpin pujian, lalu nanti saya yang khotbah, jemaatnya 2, Shallow Bezi, ya. Anak saya doang. Saya mulai coba undang beberapa teman, ya, tapi jarang datang. Nah, saya ngalamin sulit di situ, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya harus pertama gesek kredit card, mau nggak mau, ada kebutuhan, ya. Lalu apalagi yang saya lakukan, kredit card udah almost max out semua, udah hampir kepake semua. Yang saya lakukan adalah, ya saya mau nggak mau hari Senin saya gadein cincin nikah saya. Saya punya simbal, ya saya bisa main drum dikit-dikit, saudara. Simbal saya lumayan, yang saya sayang-sayang, saya gadein di hari Senin. Lalu nanti tunggu gajian, istri saya di hari Jumat, saya tebus lagi. Lalu alat-alat yang saya gadein itu, mic, speaker, kita pakai untuk ibadah hari Minggu. Nah, itu saya pernah ngalamin kayak gitu, saudara. Lalu saya gabung sama GBI Rock, dan situ mulai ada support dan kami bertumbuh. Tapi karena awal-awal pelayanan kami, dan saya pernah juga tinggal sama papa saya, dan saya nggak bekerja, suami istri, saudara. Kurang lebih 6 bulan kali ya saya nggak kerja, nggak ada income. Ya sudah, sampai kemarin saya mau berangkat ke sini, saya baru sadar juga, oh ternyata hutang saya nih banyak juga ya. Di tahun 2019 saya punya hutang sekitar kredit card dan mobil hampir total 20.000, saudara ya. Hampir total 20.000 dolar. Nah, tapi dengan pertolongan Tuhan, sekali lagi saudara, bukan karena kekuatan kami mulai hidup disiplin. Mulai bayar, saudara ya. Lalu kemarin sebelum kami berangkat, mobil udah lunas, beberapa kartu kredit sekitar 13.000 sudah terbayarkan. Lalu kurang kira-kira berapa? 7.000 lagi ya, kurang nggak nyampe 7.000 lah. Lalu apa yang terjadi? Kami dapat uang, saudara. Kalau di sana ada uang
tax income. Ya. Kami udah plan, wah uang ini tuh untuk vacation. Ya, untuk vacation. Karena saya udah 2 tahun ini gak ketemu orang tua mertua saya, kita kepengen ajak jalan-jalan, pengen fun lah gitu. Tapi kami udah memutuskan untuk hidup disiplin. Dan kami udah sepakat sebelumnya untuk bayar hutang ini. Mau gimana nih? Ada pilihan saudara. Mau tetap disiplin atau liburan gitu kan. Tapi istri saya luar biasa saudara. Kalau soal duit istri saya sudah teruji saudara. Dia lebih disiplin dibanding saya. Dia nggak pernah kompromi dari awal pernikahan kami. Ya, dia selalu ingetin saya perpuluhan, jangan sampai persembahan. Wah, pokoknya udah deh. Saudara. Singkat cerita kami putuskan kami bayar. Jadi hari ini hutang kami dari 20.000 kira-kira berdua nggak nyampe $1.000 kira-kira saudara ya. Nah itu hal besar buat kami tuh relief yang seperti beban yang diangkat jauh gitu saudara ya. Itu kan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Nah singkat cerita apa yang terjadi? Oleh pertolongan Tuhan saudara, hutang terbayar, tetap bisa vacation saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Saudara percayalah, oleh pertolongan Tuhan ketika saudara memilih disiplin, pertolongan Tuhan itu ada saudara. Saya gak pernah sangka berkat itu datang. Ada orang yang pernah janjiin mau kasih, saya gak pernah tanya, gak pernah tagih. Tahu-tahu pagi-pagi saya bangun, udah ditransfer saudara. Ada. Ketika saudara punya visi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadi lagu yang tadi sangat bagus. Ku berjalan dalam kebenaran. Ketika saudara memilih dalam kebenaran, baru saudara bisa tenang. Kalau saudara nggak jalan dalam kebenaran, saudara akan gelisah hidup saudara. Maka itu ketika saya memutuskan, Tuhan kami bayar hutang kami. Ada ketenangan. Pergi ke Indonesia, uangnya belum ada. Baru sampai di Indonesia, baru ada duitnya saudara. Hebat Tuhan kita ini saudara, ya kan? Dan di situ nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan bukan karena hard work saya, tapi karena pertolongan Tuhan. Kalau saudara udah tahu, saudara sekarang harus melatih tubuhmu untuk hidup disiplin. Purpose in every step tuh kayak gini. Oke, ini saya akan tutup saudara. Boleh pemain musik maju ke depan. Kalau saudara, coba gambarannya rumah besar, mewah saudara ya. Lalu ceritanya saudara punya rumah mewah. Lalu di halaman depan saudara itu ada front yard. Halaman depan rumput yang indah gitu saudara ya. Nah, saudara kepingin punya front yard atau halaman depan yang indah. Tapi kebiasaan saudara di pagi hari saudara mau cek surat. Kalau di Amerika mailbox itu di depan rumah saudara. Ada kotak surat ya. Ya, saudara mungkin pernah lihat lah gambaran rumah di Amerika kayak di film-film lah gitu ya. Atau saudara mau ngambil koran. Karena di sana kalau langganan koran dilempar di depan. Cara yang paling mudah atau keinginan kita hari ini, keinginan kita yang sekarang ya. Cara yang paling mudah untuk dapat surat atau dapat koran saudara, ya injek aja rumputnya. Saudara harus injak rumputnya. Tapi apa yang paling Anda inginkan, saudara kepingin punya rumput yang bagus. Tahu nggak apa yang terjadi ketika saudara memutuskan untuk saudara lewat rumput ini? Seperti itu saudara melangkah, langkah pertama saudara akan lihat, nggak terjadi apa-apa. Rumputnya masih bagus. Wih, nggak apa-apa nih gini nih, asik. Tahu nggak saudara? Ketika saudara memutuskan untuk kompromi kayak gitu, otak saudara mengeluarkan cairan yang namanya dopamin. Itu kayak gini. Wow, melanggar tuh nggak apa-apa. Wih asik ya, asik ya. Jalan lagi besok saudara. Masih nggak apa-apa, masih nggak apa-apa. Tapi coba saudara, apa yang terjadi setelah berbulan-bulan saudara lakukan hal yang sama? Saudara akan meng-create path atau jalur yang saudara injek setiap hari di tempat yang sama, rumputnya itu mati, coklat saudara. Saudara nggak percaya, coba aja. Itu saudara. Tapi ketika saudara kompromi itu, asik, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Tapi hari ini saudara, kita harus sing. Apa sih yang saudara kepengen the most? Yang saudara kepengen, yang paling saudara inginkan adalah front yard yang bagus, ya kan? Lalu apa yang saudara lakukan? Berjalan bersama Tuhan. Lewat sini. Jalurnya, ya akan take longer. Akan lebih lama untuk sampai ke tujuan saudara. Ya mungkin saudara harus lakukan effort yang lebih untuk saudara sampai ke sana. Saudara harus belok. Aduh gak enak Tuhan, gak enak lewat sini Tuhan. Tapi kalau itu yang Tuhan mau saudara untuk lakukan, untuk mencapai tujuanmu, oleh pertolongan Tuhan, saudara harus pilih lewat sini. Amin? Sampai gak? Sampai saudara. Memang lebih lama, memang lebih susah, tapi saudara kan sampai juga kok. It's a hard work, tapi itu pilihan saudara. Saudara mau memilih pain of discipline, disiplin. Ya Tuhan, aku tahu aku harus melakukannya seperti untuk Engkau Tuhan. Saudara mau disiplin? Ya Tuhan, aku mau disiplin Tuhan. Bersama dengan Tuhan aku melakukan perkara yang besar. Bagi dunia ini suatu kebodohan Tuhan, ketika aku gak punya, aku memberi, menabur. Bagi dunia ini suatu kebodohan, aku gak salah, aku disuruh minta maaf Tuhan. Tapi kalau saudara turut apa yang Tuhan perintahkan, hidup dalam kedisiplinan, saudara akan mencapai tujuan yang saudara inginkan. Saudara punya front yard atau halaman depan yang indah. Apa yang engkau inginkan hari ini? Aku pengen Tuhan hubungan suami istri, hidupku dipulihkan Tuhan. Hari ini saya mengurangi jam kerja saya, saudara. Ya, saya butuh uang, iya, saya butuh uang. Saudara. Tapi saya juga melayani. Jadi biasa saya kerja Monday to Friday, Senin sampai Jumat, saudara. Tapi hari ini saya minta sama bos, saya minta kerja sampai hari Kamis aja. Karena saya perlu waktu keluarga di hari Jumat. Kalau Sabtu Minggu saya sibuk pelayanan, saudara, di gereja. Secara manusia, income-nya berkurang. Secara hitung-hitungannya berkurang. Tapi kenyataannya Tuhan cukupkan. Itu pilihan kita. Saya memilih untuk punya waktu bersama dengan keluarga. Saya memilih ketika saya pergi, kepengen cepat pulang. Spend waktu sama anak-anak, sama istri. Itu yang kami lakukan. Istri saya bisa aja kerja lagi, saudara. Kami punya 2 income. Tapi kami memilih istri saya untuk stay home. Anak-anak saya sekarang homeschooling di rumah. Mamanya yang jadi gurunya, mamanya yang jadi ketua sekolahnya, saudara. Ya, dan mamanya yang nganter-nganter ke banyak kegiatan. Kalau malam saya yang nganter-nganter. Itu pilihan saudara. Ya, saudara mau bebas hidup dari utang. Apa yang saudara inginkan? Saudara kepengen bebas dari utang. Tapi yang kepengen hari ini, saudara kepengen nih lewat sini nih. Aduh, aku pengen tas itu, bagus banget. Ada bunga-bunganya, ada kuda-kudanya, saudara ya. Ada huruf H-nya, gitu saudara ya. Ada huruf L sama V-nya, gitu saudara ya. Love. Tapi kalau saudara memilih untuk hidup disiplin, bisa nggak dapat? Bisa. Nabung dulu. Saudara udah punya, saudara beli, nggak ada masalah. Tapi jangan belum punya udah beli, saudara kebingungan bayarnya. Amin. Hidup untuk disiplin. Waktu saya udah mau habis ya saudara. Apa yang terjadi kalau saudara tidak disiplin? Kalau saudara nggak memilih hari ini untuk memilih untuk hidup disiplin, saudara ya, itu bisa menjadi sesuatu hal dalam hidup saudara yang menjadi penyesalan yang terbesar dalam hidup saudara. Saya nggak mau jadi papa. Suatu hari saya bilang gini, I wish, saya berharap saya bisa kembali ke masa lalu. Saya kepingin punya waktu sama anak-anak saya. Saya nggak mau jadi orang tua kayak gitu, saudara. Saya memilih hari ini disiplin. Saya mau punya waktu dengan anak-anak saya. Saya aduh kalau bisa saya balik ke masa lalu. Saya nggak mau kehilangan waktu sama istri saya. Aduh, seandainya orang itu masih hidup, saya mau balik ke masa lalu. Saya mau memaafkan dia. Saya mau mengampuni dia. Kalau saudara nggak lakukan itu hari ini, mungkin
Apa yang Anda inginkan hari ini adalah rekonsiliasi antara orang tua dan anak. Tapi engkau bersikeras mempertahankan kesombonganmu untuk minta maaf. Kingdom value, saudara. Ketika saudara gak salah, ampuni, minta maaf, gak apa-apa, saudara. Percayalah, kalau kau memilih hidup disiplin, kau memilih untuk melakukannya hari ini, engkau tidak akan pernah menyesal di kemudian hari. Oleh pertolongan Tuhan, engkau sanggup untuk hidup disiplin. Masalahnya bukan karena saudara gak tahu caranya, tapi saudara dan saya perlu pertolongan Tuhan untuk hidup disiplin. Mari saudara, stop mendayung, pasang layarmu, hidup dalam ketaatan. Dan saya percaya ketika engkau memilih untuk hidup disiplin, hidupmu akan berubah. Hidup keluargamu akan berubah. Anak-anakmu akan berubah. Untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudara, nama Tuhan yang dimuliakan. Kayak saya cerita sama saudara, mana mungkin saya bisa bayar 20.000 saudara. Gak mungkin. Oleh karena pertolongan Tuhan. See? Bukan saya, tapi nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Istri saya diluputkan dari maut ketika hamil anak saya. Pada endingnya, bukan kami, tapi oleh pertolongan Tuhan. Keluarga kami yang berantakan, kakak adik, papa, aduh hancur-hancuran, punya hutang berantakan saudara. Pada akhirnya semua melayani Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah kami, oleh karena pertolongan Tuhan. Karena ada satu ibu yang hidup disiplin bersama dengan Tuhan. Kami seisi keluarga dipulihkan. Asal saudara, satu orang aja dalam keluarga saudara mau hidup disiplin. Tidak ada hal yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada hal yang terlalu sukar bagi Tuhan. Dia sanggup memulihkan segala sesuatu. Keuanganmu, relationshipmu, hubunganmu, Tuhan sanggup pulihkan. Amin. Addictionmu, keterikatanmu, Tuhan sanggup pulihkan. Oleh pertolongan Tuhan. Saudara bisa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu terbatas Tuhan. Tapi hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Victory Tuhan. Oleh pertolongan Tuhan mereka diberikan kemampuan untuk hidup disiplin. Larilah dengan penuh percaya diri bahwa Tuhan beserta dengan engkau. Dan kau sanggup menyelesaikan pertandinganmu sampai garis finish. Dan memperoleh kehidupan dan mahkota yang kekal. Hadiah yang kekal itu. Di dalam nama Yesus.